Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang pantas dipuja melainkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita Muallimul Khair, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih bisa mempertemukan kita di majelis ilmu, walaupun lewat media radio Hang yang kita cintai bersama ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema di pagi hari ini kita akan membahas tentang hati-hati yang tidak pernah mengenal rahmat. Bicara tentang rahmat artinya kasih sayang. Kita tahu bahwa sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah diberikan hati yang dipenuhi dengan rahmat ataupun kasih sayang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus wahai Muhammad dirimu kepada manusia melainkan dalam rangka untuk menyebarkan rahmat, menyebarkan kasih sayang. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kasih sayang di dalam menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada orang-orang yang akan menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Karena rahmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan lintalahum, dengan sebab itulah engkau lembut kepada manusia. Sebab kalau engkau keras kepada mereka, tentu mereka akan lari dan tidak mungkin menerima dakwahmu. Tapi kasih sayang yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya menjadikan Islam agama yang mudah diterima. Sehingga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kau lihat manusia banyak masuk ke dalam agama Rasul sallallahu alaihi wasallam berbondong-bondong. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jelas mengajarkan kasih sayang, ada saja orang-orang yang kemudian memiliki hati-hati yang tidak pernah mengenal kasih sayang. Saya akan memberikan beberapa contoh hati-hati yang tidak mengenal kasih sayang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memberikan beberapa contoh tentang hati-hati yang tidak mengenal kasih sayang, sebagian para ulama mengatakan bahwa ada beberapa sebab kenapa ada beberapa hati yang tidak mengenal rahmat ini. Di antara sebab yang paling utama adalah al-bu'du anillah, karena terlampau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mengindahkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan kemudian hati ini mengeras dan menghilangkan rahmat pada hatinya. Kemudian yang kedua, hubud dunia, terlampau cinta kepada dunia, sehingga dunia menguasai hatinya dan menghilangkan rahmat kepada orang lain. Kemudian
sahibus su, memiliki teman-teman yang buruk akhlak, sehingga kemudian mempengaruhi kehidupannya, mempengaruhi akhlaknya, bahkan menghilangkan rahmat dalam hatinya. Kemudian juga tarbiyah yang salah, tarbiyah dari orang tua kepada anaknya, sehingga anaknya tidak pernah ditanamkan rasa kasih sayang sejak kecil, sehingga ketika dia sudah besar tidak memiliki rahmat dalam hatinya. Kemudian juga jauhnya tafakur dari kematian, bahwa dia akan hidup selamanya. Dia tidak yakin bahwa ada kematian setelah kehidupan, dan itu juga menyebabkan hilangnya rahmat dalam hati kita. Termasuk juga banyaknya melakukan maksiat, banyaknya melakukan dosa besar, sehingga mengeraskan hati dan menghilangkan rahmat kepada orang lain. Termasuk juga hijrul Quran, malas membaca Al-Quran, jauh daripada Al-Quran. Itu yang menyebabkan kemudian kerasnya hati dan hilangnya rahmat dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sebagian penyebab yang disebutkan para ulama terhadap hati-hati yang tidak pernah mengenal rahmat. Di antara contoh-contohnya dalam kehidupan kita adalah dalam lingkup keluarga, antara hubungan suami istri. Kita lihat di masyarakat, banyak suami-suami yang tidak memiliki hati yang penuh dengan rahmat terhadap istri dan pasangannya. Banyak suami-suami yang kemudian hatinya keras, tidak ada rahmat kepada pasangannya. Seolah-olah kemudian pasangan di hadapannya itu bukan manusia. Terkadang di antara mereka ada yang mencaci maki di hadapan pasangannya. Terkadang di antara mereka ada yang sampai kemudian memukulnya. Bahkan na'udzubillah, terkadang ada yang sampai membunuhnya. Itu yang terjadi. Padahal Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya sudah mencontohkan, kata Rasulullah, dan saya adalah orang yang paling baik bermuamal dengan keluarga saya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam zaujatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul wanita, pasangannya tidak pernah. Jangankan lagi pasangannya, bahkan seorang budak pun tidak pernah dipukul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika syariat membolehkan para wanita untuk dipukul, itu pun pukulan yang tidak menjadikan wanita itu terluka, berbekas. Karena Nabi SAW hanya menjadikan pukulan kepada istri itu tarbiyah bagi mereka. Dan itu pun setelah ada jenjang-jenjang dan masa-masa. Setelah kemudian pertama memberikan nasihat, yang kedua pisah ranjang, ya. Kemudian yang ketiga baru boleh memukul. Sekali lagi, mukul itu dzarban ghaira mubarrih, kata Nabi SAW. Pukulan yang tanpa bekas. Entah dengan bantal, entah dengan... Itu hanya sekedar formalitas saja bahwa seorang suami sudah sangat jengkel kepada istrinya. Walaupun demikian tetap Islam mengajarkan rahmat. Kita tidak boleh memukul sembarangan. Sampai pun tidak boleh memukul wajah. Tidak boleh kemudian menjelek-jelekan wajah dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hati-hati para suami yang tidak pernah mengenal rahmat. Mengenal rahmat kepada pasangannya. Nabi SAW mengajarkan bagaimana muamalah seorang kepala keluarga, seorang suami kepada istrinya. Suatu ketika Nabi SAW pernah bermasalah dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengangkat suaranya, bahkan dalam sebagian kata-katanya dia mengatakan kepada Nabi SAW bahwa Fatimah lebih engkau cintai dibandingkan diriku, dan Ali lebih kau cintai dibandingkan ayahku. Faghadiban Nabi SAW. Nabi pun marah. Kemudian terjadi perselisihan antara Rasul dan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Aisyah mengangkat suaranya. Ketika itu tanpa disadari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an datang menuju rumah Nabi SAW ketika mendengar putrinya mengangkat suara
di atas suara Nabi SAW, dia lantas masuk dan hampir memukul Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah kemudian lari dan bersembunyi di pundak Nabi SAW. Setelah itu kemudian Nabi SAW berusaha untuk melerai keduanya, sampai akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kemudian keluar. Dan permasalahan itu kemudian juga selesai, sehingga kemudian akhirnya Nabi SAW dan Aisyah pun tersenyum dan tertawa. Sampai ketika kemudian keadaan sudah mereda, Abu Bakar datang lagi, kemudian mendengar tawaan Nabi SAW dan Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar hanya mengatakan, gabungkan aku dalam kesenangan kalian sebagaimana engkau sudah menggabungkan diriku dalam pertengkaran kalian. Maka keduanya tersenyum dan tertawa. Begitulah rumah tangga Nabi SAW. Ya, terkadang ada ketegangan, wajar dalam rumah tangga. Tetapi Nabi SAW adalah manusia yang mengajarkan solusi terbaik dalam pertengkaran dalam keluarga. Tetapi di masyarakat kita banyak hati-hati para suami yang tidak punya rahmat sama sekali kepada pasangannya. Bahkan ada sebagian yang tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah baik lahir ataupun batin. Terkadang suka mencaci dan mencela, terkadang suka memukul, hanya masalah sepele kemudian jadi membesar, dan begitu seterusnya. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat betapa banyak kemudian para suami yang tidak memiliki rahmat dalam kehidupan berumah tangga berakhir dengan perceraian. Siapa yang jadi korban? Yang jadi korban adalah anak-anaknya. Berarti Anda sudah memisahkan antara anak dan orang tua. Bukankah dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu an mengatakan, la'anallah man farraqa baina walidihi wa walidatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat orang-orang yang memisahkan antara anak dan orang tuanya. Siapa penyebabnya? Anda penyebabnya. Akhirnya anak terpisah dengan bapaknya, anak terpisah dengan ibunya. Padahal suatu ketika Nabi SAW sedang memimpin sebuah pasukan. Kemudian di tengah jalan pasukan itu berhenti. Para sahabat kaget. Kemudian para sahabat bertanya, ada apa Nabi SAW? Maka Nabi SAW kemudian mengisyaratkan kepada seekor burung, seekor induk burung yang sedang berjalan ke sana kemari mencari anaknya. Karena anaknya hilang dalam sarangnya. Rupanya anak induk burung ini diambil oleh salah seorang sahabat Nabi SAW dalam pasukan itu. Maka Nabi SAW berteriak dan mengatakan, man faja'a hadha biwalidiha. Siapa yang sudah menyakiti burung ini dengan anaknya, rudduha ilaiha waladaha. Kembalikan anaknya kepadanya. Kembalikan anaknya kepadanya. Bagaimana Nabi SAW memberikan perhatian kepada seekor burung, bahwa jangan dipisahkan antara induk dan anaknya. Lihat bagaimana burung saja diperhatikan Nabi SAW. Bagaimana lagi manusia? Maka ketika kemudian Anda menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga, sementara Anda sudah memiliki keturunan, akhirnya terpisahlah anak-anak dengan orang tuanya, maka sesungguhnya Anda adalah orang-orang yang tidak punya hati, tidak punya rahmat, tidak punya kasih sayang, dan itu sangat berbahaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini secuil antara keterangan bagaimana hati-hati yang tidak punya rahmat. Kemudian juga yang kedua, hubungan antara orang tua dengan anak. Terkadang banyak ba'dul aba, sebagian orang tua yang tidak ada rahmat kepada anak-anaknya, tidak punya kasih sayang kepada anak-anaknya, terlalu keras dalam mendidiknya. Anda tidak sadar, ya memang sekarang anak Anda masih kecil, anak Anda tidak punya tenaga, tapi dia akan besar, dia akan punya tenaga, dia punya akal, dia akan punya kekuatan. Apakah Anda tidak takut dia akan membalas dendam kepada Anda? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada kasus antara anak dan orang tua. Datanglah orang tua ini kepada Nabi SAW mengadukan anaknya agar Umar memberikan iqab, hukuman kepada anaknya. Maka ketika itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu setelah mendapatkan penjelasan dari orang tuanya, Umar pun memberikan keputusan bahwa anak itu harus dihukum. Akan tetapi anak ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, berikan waktu sesaat, saya ingin menjelaskan sebuah perkara. Maka akhirnya Umar pun mendengarkan apa yang akan dikisahkan anak itu.
Anak ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapat Anda jika ada seseorang membeli budak, kemudian dia gauli satu malam budak itu, tiba-tiba Allah takdirkan budak itu hamil dan melahirkan. Rupanya si tuan yang membeli budak itu tidak suka dengan anak itu, karena dia hanya ingin menggauli ibunya dan tidak menghendaki anaknya. Akhirnya kemudian si tuan itu tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Dia telantarkan begitu saja, tidak diberikan pendidikan, tidak diberikan pelajaran, ditelantarkan sampai akhirnya anak ini besar kemudian memiliki akhlak buruk. Sekarang mana yang salah? Kata anak ini kepada Umar bin Khattab, mana yang salah? Perilaku anak itu ataukah perilaku tuannya, bapaknya? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, yang salah orang tuanya, bapaknya. Kenapa tidak mendidiknya? Karena hanya ketidaksukaan karena anak seorang budak. Maka akhirnya anak itu mengatakan, kisah inilah yang terjadi antara diriku dan orang tuaku. Maka Rasul marah kepada orang tua itu kemudian mengusirnya. Lihat bagaimana di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah kepada orang tua itu yang mengadukan kenakalan anaknya, padahal yang menyebabkan nakal itu dirinya, orang tuanya. Maka tarbiyahlah anak-anak kita. Ingat mereka akan besar. Kalau Anda memberikan kasih sayang hati Anda kepada anak-anak Anda, boleh jadi setelah anak itu besar, anak itu dewasa, maka mereka pasti akan menjadi orang yang sangat birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi kalau Anda keras, tidak memiliki rahmat kepada anak, maka akan ada masalah. Makanya di zaman Nabi SAW, Aqra ibn Habis, seorang pemimpin kaum, datang kepada Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW sedang mencium Hasan, ya, salah satu cucu Nabi SAW. Aqra ibn Habis ini, pemimpin kaum, kaget, heran. Dia mengatakan, ya Rasulullah, li asyaratu minal banat. Saya itu memiliki 10 anak perempuan. Ya, dan saya tidak pernah mencium mereka sedikit pun. Maka Nabi SAW, ciumlah mereka. Ciumlah mereka. Artinya, kata Nabi SAW, jangan sampai kemudian Allah mencabut rahmat dalam hatimu. Malam yarham la yurham, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak memiliki kasih sayang, maka Allah tidak akan memberikan kasih sayangnya kepadanya. Maka Rasul mengatakan, irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Sayangi orang-orang yang di bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan makhluk yang ada di langit akan menyayangi dirimu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga contoh yang ketiga, hati-hati yang tidak punya rahmat adalah hati-hati yang tidak punya rahmat kepada orang-orang yang sudah berjasa dalam rumahnya, seperti pembantunya, ya, pekerjanya, dan begitu seterusnya. Banyak di masyarakat kita ini orang-orang yang menyiksa pembantu, orang-orang yang menyiksa orang-orang yang berjasa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, saya akan contohkan satu kisah. Zaid ibn Haritha, salah seorang budak yang dimerdekakan, kemudian hidup di rumah Nabi SAW dan membantu keluarga Nabi SAW. Setelah kemudian Zaid ibn Haritha ini lama tinggal bersama Nabi SAW dan dijadikan anak angkat Nabi SAW, datanglah ayahnya, kemudian pamannya menemui Nabi SAW dan mengatakan, dan ini kejadian sebelum diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul, dan dia mengatakan, wahai anak pemimpin Quraisy, wahai orang yang bertetangga dengan haram, yang banyak membantu manusia, berilah kebaikan dirimu kepada kami. Maksudnya, kembalikanlah Zaid kepada kami. Maka Nabi SAW mengatakan, adakah alternatif lain? Maka orang tuanya mengatakan, apa itu? Kata Nabi SAW, kami akan panggil Zaid, kemudian kami akan berikan pilihan, ikut kalian atau ikut diriku. Maka dipanggillah Zaid di hadapan orang tuanya dan paman-pamannya yang datang hendak menjenguknya dan mengambilnya. Tapi Zaid mengatakan, aku tidak hendak ikut kalian. Aku hendak ikut orang ini, maksudnya Nabi SAW. Maka ayahnya marah dan mengatakan, ya Zaid, apakah engkau akan tetap di atas perbudakan dan tidak suka merdeka?
Maka Zaid mengatakan, demi Allah aku tidak menjadi budak di sini, bahkan aku menjadi sayyid tuan. Lihat kecintaan Zaid kepada Nabi SAW. Dia memilih perbudakan dibandingkan menjadi orang merdeka. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana kasih sayang Rasulullah, bagaimana kesabaran Nabi SAW, bagaimana muamalah Rasul SAW kepada para pembantunya, kepada orang-orang yang telah berjasa di rumahnya. Begitulah Nabi SAW mengajarkan rahmat kepada orang-orang yang berjasa dalam rumahnya. Bahkan Anas bin Malik yang telah membantu Nabi SAW 9 tahun sampai wafatnya, Nabi SAW mengatakan, aku tidak pernah dicela oleh Rasul sedikit pun. Bahkan Rasul tidak pernah mengatakan, apa yang saya tidak perbuat, kenapa kau berbuat? Kenapa kau tidak melakukannya? Ataupun apa yang saya lakukan, Rasul tidak mengatakan, kenapa kau lakukan? Ma sabban Nabi SAW ahadan. Nabi SAW tidak pernah mencela siapapun, termasuk Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dia mengakui bahwa selama hidup bersama Nabi SAW tidak pernah dibentak, tidak pernah dicaci, tidak pernah dimaki. Betapa banyak orang-orang yang tidak punya rahmat. Terkadang kesalahan yang dimiliki pembantu walaupun sedikit dibentaknya, terkadang dipukulnya, terkadang disiksanya. Berapa banyak kemudian para pembantu yang kemudian mereka terluka, bahkan ada yang mengalami kematian, bahkan hilang akal, gila karena disiksa majikannya. Mana hati-hati rahmat di sini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang keempat, hati-hati yang tidak punya rahmat dalam pergaulan. Terkadang ada orang-orang yang di masyarakat kita ini, terkadang ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, atau mungkin bahasanya musuh kita. Ya. Ada orang-orang yang ketika memusuhi seseorang, terkadang melampaui batas dibanding dari batas yang harusnya tidak lakukannya. Mungkin kesalahannya sedikit, mungkin menyakiti perasaannya, perasaan istrinya, perasaan anaknya. Akhirnya dia pun marah, dia bela istrinya, dia bela anaknya, bahkan dia berusaha untuk menghancurkan lawannya, bahkan berlebihan, bahkan di luar batas kezalimannya. Dia hanya berbuat salah sedikit pun, bahkan terkadang sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan. Bahkan kemudian keinginannya hanya ingin membalas dendam, menghancurkan. Ada orang-orang yang tidak punya rahmat. Nabi SAW memiliki musuh yang luar biasa, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, seorang tokoh munafik. Berusaha untuk menyakiti Rasulullah, berusaha untuk menjelek-jelekan Rasulullah, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Tapi Nabi SAW sabar, mengajarkan rahmat kepada musuh-musuhnya. Ketika Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini meninggal dunia, bahkan dia memberikan pakaian yang dipakainya, walaupun sebagian ulama sirah mengatakan bahwa pakaian itu adalah pakaian yang pernah diberikan Abdullah bin Ubay dan Rasul ingin mengembalikan supaya tidak ada kebaikan Abdullah kepada dirinya. Akhirnya kemudian Nabi SAW pun mendoakan. Umar bin Khattab radhiyallahu datang dan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau doakan dia? Kenapa kau solatkan dia? Bukankah dia musuh Allah dan Rasulnya? Tapi Rasul mengatakan, ya Umar, sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepadaku. Ya, artinya memintakan ampun ataupun tidak. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat dan membenarkan ucapan Umar, bahwa tidak boleh kita mendoakan ataupun sholat di depan kuburan orang munafik sampai kiamat. Ya, karena mereka adalah kafaru billahi wa rasul. Mereka orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah. Bahkan semasa hidupnya ketika Abdullah bin Ubay tahu dia munafik, kemudian Khalid bin Walid yang mengatakan Umar bin Khattab kemudian meminta izin kepada Rasulullah dan mengatakan da'li adrib unuqah, Rasul biarkan aku penggal lehernya. Tetapi Rasul mengatakan, la ya Umar, la'allan nas yaquluna anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan, supaya manusia tidak mengatakan bahwa Muhammad sudah membunuh saudaranya, membunuh sahabatnya. Karena di zaman itu susah dibedakan mana munafik, mana sahabat. Karena semua menjadi satu membaur dan tidak bisa dibedakan kecuali Allah yang menyingkap hati-hati orang-orang munafik dan hati-hati para sahabat Nabi SAW. Inilah di antara sebagian kecil
hati-hati yang tidak pernah mengenal rahmat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafadhal mashkura. Barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya. Baik, para pendengar Radio Hang FM dan juga pemirsa Hang TV dimanapun Anda berada di seluruh dunia, perlu kami informasikan bahwa program ini terselenggara atas kerjasama Hang Media Batam dengan Artvisi, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Dan di kesempatan kali ini juga direlay oleh rekan-rekan media dakwah lainnya, di antaranya Surabaya Mengaji, kemudian Beta Mengaji Nusa Tenggara Timur, Handil Mengaji Kalimantan Timur, Radio Kajian Islam Kediri, Mutiara Sunnah Palu, dan Rifkan TV Banjarmasin. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya kepada Ustadz, Anda bisa menelpon melalui 0811 777 0106 atau juga bisa melalui audio call WhatsApp. Dan Anda bisa mengirimkan pertanyaan ke 081 803 106 106. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk nih Ustaz dari Kadita di Malaysia Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sungguh penduduk surga mereka saling melihat penduduk yang berada di kamar-kamar di atas mereka, sebagaimana saling melihat planet yang mengkilap seperti warna debu di ufuk timur atau barat karena berbeda derajat. Mereka berkata, wahai Rasulullah, itu kedudukannya para nabi, tidak mendapatkannya kecuali mereka. Beliau menjawab, ya, demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Apakah yang dimaksud dengan hal itu adalah sesuatu yang mungkin untuk sampai ke derajat para nabi dan kedudukan mereka, Ustaz? Mohon pencerahannya. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna fil jannati la ghurafan. Di surga itu ada sebuah ghuraf, hujrah, sebuah kamar. Yura zuhuruha min butuniha. Jadi dalamnya dilihat dari luar dan luarnya mampu dilihat dari dalam. Mungkin semacam kaca dan sejenisnya. Artinya bahwa ada tempat-tempat khusus yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ketika itu sahabat bertanya, untuk siapa tempat itu? Kamar itu untuk siapa? Kamar yang sangat indah, yang dalamnya terlihat luar, luarnya terlihat dalamnya. Kemudian tempatnya di tempat ketinggian yang mampu memandang kemana saja. Untuk siapa itu? Apakah untuk para nabi? Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Tetapi untuk orang-orang yang mendapatkan sifat sebagaimana Nabi SAW menyebutkan 4 sifat. Pertama, liman atabal kalam. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang santun bicaranya, indah bicaranya. Kemudian yang kedua, wa afsyas salam, orang yang suka menyebarkan salam. Kemudian yang ketiga, wa at'amat ta'am, orang yang suka memberikan makanan. Kemudian orang-orang yang adama as-siyam, selalu berpuasa, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan orang yang senantiasa salat malam dalam riwayat, dan manusia sedang terlelap tidur. Artinya bahwa ada tempat-tempat yang bukan hanya para nabi yang mendapatkannya, tetapi orang-orang selain nabi juga mendapatkannya. Seperti contohnya di sini hadis Nabi SAW,
Bahkan ketika Nabi SAW menjelaskan tentang fadl, keutamaan orang-orang yang at-tahab fillah, orang-orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para nabi dan juga para syuhada, mereka iri dengan kedudukan mereka, orang-orang yang cinta karena Allah, benci karena Allah di dunia. Rupanya di akhirat lahum manabira min nur, mereka akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya. Dan mimbar-mimbar ini membuat iri para nabi, membuat iri para syuhada. Dan mereka, mimbar-mimbar dari cahaya itu hanya diberikan kepada orang-orang yang at-tahabu fillah, orang-orang yang cinta, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya bahwa surga itu kenikmatan yang luar biasa. Ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas pun tidak bisa karena nikmatnya. Dan semua sudah diberikan tempat masing-masing di surga. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada hadis Nabi SAW, Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Quran, naiklah, tentukan derajatmu, tartilkan bacaanmu sebagaimana kau tartilkan bacaanmu di dunia, karena akhir tingkatan yang engkau akan peroleh di sorga sesuai dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa ini menunjukkan bahwa tingkatan di sorga itu sebanyak jumlah ayat dalam Al-Quran, 6.500 kurang lebih tingkatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dari sekian tingkatan itu 100 tingkatan khusus bagi para mujahid fi sabilillah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Kadita di Malaysia. Baik, kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan media Salaf Ittiba Surabaya yang baru saja bergabung, dan juga rekan-rekan yang lain. Baik, pertanyaan yang berikut Ustaz sudah masuk dari Ummu Abdillah di Batu Besar Batam. Ya, Ummu Abdullah ya, Batu Besar Batam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara sujud tilawah ketika membaca surat Al-Alaq dalam sholatnya Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Sujud itu ada berbagai macam. Ada namanya sujud biasa dalam sholat yang kita kenal. Kemudian juga ada sujud sahwi, ada sujud syukur, dan ada sujud tilawah. Para ulama berikan penjelasan bahwa ada 15 tempat di dalam Al-Quran apabila kita baca tentang ayat-ayat sajdah, maka kita disyariatkan untuk sujud tilawah. Ulama berbeda pendapat tentang masalah hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, dan ada yang mengatakan wajib. Dan juga sujud tilawah ini bukan hanya berlaku di dalam sholat, tapi juga berlaku di luar sholat. Bila Anda membaca Quran kemudian melalui 15 ayat dalam Al-Quran, diawali dalam surah Al-A'raf dan juga diakhiri dalam surah Al-Alaq, disebutkan para ulama seperti itu, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Adapun pertanyaan Anda, bagaimana dengan orang yang sedang sholat kemudian membaca ayat yang diakhiri sujud tilawah seperti surah Al-Alaq, wasjud waqtarib gitu ya. Kemudian Anda sujud, kemudian Anda bangkit dari sujud, apakah kemudian langsung ruku ataukah membaca ayat yang lain gitu kan, kemudian ruku? Hal ini pernah ditanyakan kepada Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala ya, tentang hukum orang yang sujud tilawah ketika membaca di ujung surat itu ayat sajdah seperti dalam surah An-Najm ataupun dalam surah Al-Alaq. Maka kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa ini dikembalikan kepada orang yang sholat itu. Kalau dia mau, kata beliau, maka boleh menambah ayat. Jadi umpamanya wasjud waqtarib, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian bangkit dari sujud, kemudian dia baca ayat yang lain. Umpamanya dia membaca surah Al-Ikhlas, kemudian baru ruku. Atau kalau Anda mau, maka tidak perlu membaca surat yang lain.
Yang penting Anda kemudian sujud, kemudian bangkit dari sujud, kemudian ruku lagi, kemudian sujud. Ya, afwan, maksudnya setelah membaca ayat tilawah tidak perlu ruku, langsung sujud gitu. Kemudian setelah sujud, kemudian dia bangkit, kemudian tidak perlu membaca ayat lagi, kemudian langsung ruku saja. Kata beliau seperti itu. Jadi boleh Anda tambah dengan ayat yang lain ataupun tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Itu fatwa daripada Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jazakallah Ustaz atas pencerahannya. Semoga bisa difahami oleh penanya Ummu Abdullah di Batu Besar Batam dan juga bagi kita semuanya. Baik Ustaz, sudah ada yang masuk juga nih dari Dedi di Padang nih Ustaz. Saya ingin mengetahui hukum mendiamkan atau meninggalkan kerabat. Para kerabat yang menyebabkan kita berada dalam masalah, kepedihan, mata dan jiwa mereka yang buruk. Mereka melancarkan sihir kepada kita. Mereka merampas hak kita. Mereka menyebarkan isu dusta tentang kita, berlaku buruk kepada kita dengan semua bentuknya. Maka apakah kita boleh mendiamkan mereka? Bagaimanakah hukum perbuatan mereka ini dalam timbangan Islam? Sebelumnya ibu dan ayah saya telah melarang saya untuk berkomunikasi dengan mereka dan menjauhi mereka sebisa mungkin. Demikian Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Kita tahu bahwa dalam keluarga ada hak-hak kerabat. Dan kita disuruh untuk menyambung silaturahim dengan mereka. Bahkan Allah mengatakan, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, bahwa di antara orang-orang yang merusak bumi adalah orang-orang yang senantiasa memutus tali silaturahim. Namanya orang hidup dalam keluarga tidak selamanya diberikan ketenangan, kesenangan. Terkadang ada juga yang ditanamkan permusuhan, seperti yang mungkin Anda tanyakan ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat jahat. Jazaul ihsan ilal ihsan. Bahwa kalau seandainya ada kerabat kita ini berbuat jahat kepada kita, maka sebaiknya jangan dilayan. Ya, sebaiknya jangan kemudian kita ladeni. Kalau seandainya dia berbuat jahat kepada kita, kemudian kita berbuat jahat kepada dia, maka tidak bisa dibedakan mana yang berbuat baik, mana yang berbuat jahat, sehingga Anda dengan dia sama saja. Tapi Islam mengajarkan tidak demikian. Tidak sama orang yang berbuat baik dan berbuat jahat. Saran saya, ya, kepada Anda, sebaiknya maafkan mereka. Berikan maaf kepada mereka. Karena bagaimanapun di zaman Nabi SAW, tidak salah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasul, saya punya kerabat, ya, saya berusaha menyambungkan silaturahim kepada mereka, tapi mereka berusaha untuk memutuskan diriku." Jadi sahabat itu sudah berusaha berbuat baik kepada mereka, tapi mereka malah berbuat jahat kepada aku, katanya. Jadi sahabat ini kemudian bertanya, apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi SAW, tetaplah kau sambungkan silaturahim kepada mereka, sekalipun mereka memutuskannya. Karena al-wasil laisa bil mukafi, kata Rasulullah, orang yang disebut menanamkan silaturahim itu bukan orang yang menggunakan sistem barter. Maksudnya, saya akan SMS kamu kalau kau SMS saya. Saya akan datang ke rumahmu kalau kau datang ke saya. Saya akan datang bawa makanan kalau kau datang bawa makanan. Bukan seperti itu. Orang yang menyambungkan silaturahim itu bukan menggunakan sistem barter. Tetapi orang yang menyambungkan silaturahim itu kalau ada di antara kerabat kita memutuskan, maka kita berusaha menyambungkannya. Pertanyaan yang Anda lontarkan kepada saya, bagaimana kalau dia jelas-jelas jahat kepada saya?
dengan cara menyihir tadi pertanyaannya, dengan cara datang ke dukun-dukun untuk menyakiti kita. Pertanyaan yang saya balik adalah, apakah Anda yakin dia menggunakan sihir? Dari mana Anda tahu dia menggunakan sihir? Apakah Anda yakin dia datang ke dukun kemudian menggunakan jasa dukun untuk menyakiti Anda? Apakah Anda yakin ada bukti seperti itu? Kalau hanya itu praduga saja, ya, maka Anda telah suudzon kepada kerabat Anda. Kalau hanya praduga saja. Dan inna dhann la yughni minal haqqi syai'a. Ya, prasangka itu tidak baik dan tidak mendatangkan kebenaran sedikit pun. Hilangkan prasangka itu. Tapi kalau memang Anda mendapatkan bukti bahwa mereka sudah menyihir, gitu kan, dengan ditemukan bukhul, atau Anda lihat sendiri mereka datang ke dukun dan begitu seterusnya, gitu ya, maka Anda tinggal mencari obatnya, meruqyah, ya, meminta bantuan kepada ustadz-ustadz untuk meruqyah, gitu ya, supaya sihirnya lepas. Kemudian berusaha untuk berdamai dengan mereka, ya, berdamai dengan mereka. Bagaimanapun namanya keluarga itu, kalau berdamai kan lebih senang dibandingkan bermusuhan. Karena Nabi SAW memberikan contoh dalam kehidupan keluarganya. Bagaimana Nabi SAW ketika berdakwah dicaci maki oleh kerabatnya. Bayangkan, Abu Lahab itu paman Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berdakwah di Bukit Safa, pertama kali yang mencaci maki siapa? Abu Lahab. Dicaci maki luar biasa. Tapi Rasul tidak membalas. Rasul bisa saja membalas cacian makian Abu Lahab. Rasul bisa saja membalas cacian makian kerabat yang kufur kepada beliau. Tapi Nabi melihat maslahat yang lebih besar dibandingkan melayani mereka. Ada maslahat yang lebih besar, makanya Rasul membiarkan mereka mencaci maki dirinya. Karena itu bagian daripada transfer pahala, ya kan? Oleh karena itulah, maka kalau seandainya itu terjadi, maka bersabarlah, maafkan mereka, ya. Kalau memang Anda tidak bisa berhubungan secara cepat dengan mereka untuk menyambung silaturahim, maka ambillah waktu yang tepat, ya. Kapan Anda memiliki waktu, kemudian juga mereka memiliki waktu, Anda datang minta maaf, itu lebih baik. Jangan melihat mereka yang salah atau Anda yang salah, tetapi menghubungkan silaturahim itu, siapa yang datang duluan menghubungkannya, maka Andalah yang menghubungkan silaturahim, bukan mereka. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas pencerahannya. Demikian untuk penanya Dedi di Padang, Sumatera Barat. Baik, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh dunia, kita masih dalam program Berkah Pagi bersama Al-Ustadz Abu Humairah Hafizahullahu Ta'ala. Ya, pertanyaan yang sudah masuk nih Ustadz, mungkin kita batasi 3 pertanyaan saja nih Ustadz ya, mengingat waktu. Yang sudah masuk dari Lili di Lampung, kemudian Nur Hilda di Singapura, dan 1 pertanyaan lagi dari Muhammad di Soen, Nusa Tenggara Timur. Saya bacakan dari Lili di Lampung nih. Assalamualaikum Ustadz. Minta nasihatnya, anak punya saudara, sudah 4 tahun menikah, namun belum Allah karuniakan anak. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, alhamdulillah. Saya teringat dengan kisah beberapa orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Salah satu dari 3 orang ini yang berkasus adalah seperti yang Anda tanyakan, sudah lama menikah, akan tapi tidak dikaruniai anak. Maka dia minta solusi kepada Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Hasan Al-Basri Sayyidut Tabi'in mengatakan, istaghfiru rabbakum. Banyak-banyaklah istighfar. Banyak-banyaklah istighfar kepada Rabb kalian. Kemudian Al-Imam Hasan ditanya, kenapa mesti itu? Maka beliau menjawab dan membaca sebuah ayat Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakan kepada mereka, banyak-banyaklah istighfar. Karena Allah lah yang mengampuni setiap orang yang datang meminta ampun kepadanya. Innahu kana ghaffara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buah daripada istighfar. Salah satunya adalah wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan harta dan Allah akan berikan banyak keturunan. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, artinya perbanyaklah istighfar, maka buah dari istighfar adalah akan diperbanyak anak. Maka saran saya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak istighfar. Teringat dengan kisah dalam Al-Qur'anul Karim ketika Maryam bintu Imran dirawat oleh Zakaria, pamannya sendiri. Nah, salah satu karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam adalah kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab Maryam, maka didapatinya ada makanan. Yang jadi heran Zakaria adalah makanan ini maksudnya buah-buahan. Buah-buahan yang tidak ada di musim panas, ada pula di musim dingin. Buah-buahan yang tidak ada di musim dingin ada pula di musim panas. Ya, artinya aneh gitu. Harusnya buah-buahan ini musim panas, kenapa ada di musim dingin? Buah-buahan ini harusnya ada di musim dingin, kenapa pula ada di musim panas? Itu yang membuat heran Zakaria. Akhirnya kemudian Zakaria pun dalam hatinya dia mengatakan, kalau ini saja tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sementara dia sudah menikah lama dengan istrinya dan Allah Subhanahu wa taala berikan usia yang sudah sepuh, sementara wa mratuhu akhir, sementara istrinya itu dinyatakan mandul, tidak mustahil Allah akan berikan keturunan. Dari situlah maka Zakaria tidak berhenti untuk berdoa dan berdoa meminta anak. Ya, sampai pada waktunya malaikat pun datang menghabar gembirakan perintah Allah Azza wa Jal akan kelahiran Yahya. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah sambil mencari sebab dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak istighfar dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk Lili di Lampung. Semoga penjelasan dari Al-Ustaz bisa disampaikan kepada saudara Anda yang mengalami masalah tersebut dan juga semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Berikut Ustaz dari Nur Hilda di Singapura. Mohon pencerahannya Ustaz. Saya sering mengirim uang ke orang tua tanpa sepengetahuan suami. Uang tersebut adalah uang saya sendiri, bukan uang suami. Ya. Alhamdulillah. Tentang masalah bolehkah seorang istri membelanjakan hartanya tanpa sepengetahuan suaminya. Salah satunya adalah dengan cara mengirim kepada orang tuanya. Saya akan mengutip pendapat jumhurul ulama saja bahwa dibolehkan. Ya. Jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan boleh seorang istri memberikan uangnya, maksudnya uang dia sendiri, ya, tanpa sepengetahuan suaminya kepada orang tuanya. Walaupun di antara adab dan etika sebaiknya izin, tetapi bukan berarti kalau seandainya tidak izin tidak boleh, karena itu uang Anda, tidak ada masalah. Ya, seperti pemain suami memberikan uang belanja dan juga memberikan uang selain belanja, guna Anda simpan, Anda tabung, itu uang Anda. Ya. Atau mungkin Anda bekerja, tetapi ingat, bekerja itu tidak mengganggu hak Anda terhadap suami. Karena banyak istri-istri yang ingin memegang uang sendiri, akhirnya kemudian bekerja menjadi wanita karir. Dalam satu waktu dia pun mengabaikan hak-hak suaminya. Maka tidak boleh. Tidak boleh pekerjaan Anda sampai kemudian menghalangi hak-hak suami yang harus Anda tunaikan. Karena Anda durhaka kepada suami. Betapa banyak orang-orang ataupun wanita-wanita yang tidak mengindahkan perkara ini. Apa yang Anda cari sebenarnya di luar sana dalam bekerja? Bukankah sorga Anda itu ada pada suami? Rasul yang mengatakan,
fa innahu jannatuki wa naru. Suamimu itu surgamu dan nerakamu. Suamimu itu surgamu dan nerakamu. Ya, tetapi kalau seandainya pekerjaan Anda itu tidak menghalangi hak-hak suami, tidak ada masalah. Ya, karena sebagian istri Nabi SAW juga memiliki usaha, ya kan? Tapi di rumahnya gitu maksudnya, tidak mengganggu hak-hak terhadap Nabi SAW. Oke lah, itu perkara lain. Tapi yang jelas kalau Anda punya uang, kemudian Anda kirim kepada orang tua tanpa pengetahuan suami, dan itu uang Anda boleh, wallahu a'lam. Dan itu pendapat mayoritas para ulama. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz dalam program Berkah Pagi kali ini datang dari Muhammad di Nusa Tenggara Timur. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah was-was berlebihan termasuk bagian dari hati yang tak punya rahmat? Dan kiat-kiat apa saja untuk menghilangkan was-was tersebut Ustaz? Ya, alhamdulillah. Bicara tentang was-was, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah yang sangat pendek, bahkan ujung-ujung dari Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sampai kepada kalimat was-was. Ya. Ada kalimat was-was dalam surat An-Nas ini. Was-was ini sebenarnya datang daripada syaitan. Datang daripada syaitan. Makanya kemudian was-was ini selalu mendatangkan keraguan. Untuk menghilangkan was-was, sampai-sampai Nabi SAW mensyariatkan sujud sahwi dalam salat. Kenapa disyariatkan sujud sahwi? Karena salah satu daripada sebab kenapa disyariatkan sujud sahwi bukan hanya menambah sholat ataupun mengurang dalam sholat, juga karena adanya syak, keraguan tentang bilangan sholat, ya, sehingga kemudian itu yang menjadikan ragu-ragu dan tidak yakin. Maka untuk meyakinkan sebuah ibadah, makanya Nabi SAW mensyariatkan dan sujud sahwi supaya menghilangkan keraguan tadi. Sampai disyariatkan sujud sahwi untuk menghilangkan was-was. Karena was-was dalam ibadah tidak dibolehkan. Was-was itu dari syaitan. Terkadang ada orang yang sholat tidak jadi-jadi takbir gara-gara was-was. Terkadang orang berwudu gitu sampai habis air satu bak mandi gara-gara was-was. Was-was ini mendatangkan hulu berlebihan. Dan dia datang daripada syaitan. Ingat bahwa Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan sorga dan juga istrinya, dan Allah katakan uskun anta wa zawjukal jannah, masuklah kau Adam dan istrimu ke dalam sorga. Datang iblis, kemudian fawaswasa lahuma syaitan, maka iblis datang berikan was-was kepada Adam ketika Adam dihalalkan memakan semua buah-buahan kecuali satu pohon. Datang iblis, makanlah wahai Adam, makanlah wahai Adam. Tapi Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam berusaha untuk memantapkan hatinya dan tidak termakan was-was iblis. Sampai pada waktunya ketika iblis bersumpah dan berdusta atas nama Allah, baru kemudian Adam akhirnya terayu gangguan syaitan. Berasal dari was-was. Kemudian sumpah, akhirnya Adam pun makan buah larangan dan diusir dari sorga. Maka was-was ini sangat bahaya. Was-was ini sangat bahaya. Makanya kenapa kita lihat dalam dua surat. Pertama suratul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya berlindung kepada, mengajarkan perlindungan kepada satu. Qul a'udzu birabbil falaq, dengan Rabb falak saja. Dari keburukan yang diciptakan Allah, kemudian min syarri ghasiqin idza waqab, dari kegelapan, ya, karena gelap adalah banyak setan gitu ya. Kemudian dari hasad, apabila hasad gitu kan, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafatsati, dari nafatsut artinya dari tukang buhul-buhul sihir, kemudian dari hasad. Jadi 4 perkara ini berlindung dari keburukan yang Allah ciptakan, berlindung dari kegelapan, berlindung dari sihir, berlindung dari hasad. Allah hanya menyuruh untuk isti'adzah kepada Rabbul Falaq, kepada satu nama Allah. Tetapi lihat dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, 3 di sini. Rabb,
Malik, Ilah. Ya. Dari mana kita dari tiga perlindungan ini akan apa? Akan was-was. Akan was-was, ya kan? Kenapa? Karena was-was itu ada pada hati kita. Ini musuh dalam. Tetapi perkara yang empat itu dari luar. Perkara yang empat itu dari luar. Baik bicara tentang ciptaan Allah yang buruk, kegelapan, kemudian sihir, kemudian hasad, itu kan perkara luar. Musuh kita dari luar. Ya. Makanya Allah berlindung dengan Rabbul Falak saja. Tetapi ketika musuh ada dalam dada kita, makanya Allah menyuruh kita berlindung dari tiga nama Allah. Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Ya. Jadi karena bahayanya was-was itulah kemudian sampai kita disuruh untuk berlindung dengan tiga nama Allah. Maka dari sini ikhwata fillah muliakan Allah Azza wa Jal, maka penyakit was-was itu menempel pada hati. Apakah bisa menghilangkan rahmat? Ya bisa saja, namanya gangguan hawa nafsu. Ya, was-was itu kan berasal dari hawa nafsu. Sementara perkara-perkara yang empat dari Qul a'udzu birabbil falaq itu adalah perkara dari luar sana. Maka perkara dalam jauh lebih bahaya dibandingkan perkara luar. Oleh karena itulah maka apakah ini bagian daripada akan menghilangkan rahmat? Ya bisa saja. Ya namanya syaitan, namanya hawa nafsu, itu adalah dua perkara penyakit yang bisa membahayakan manusia. Sebab kita tahu bahwa syaitan membawa penyakit syubhat, hawa nafsu membawa penyakit syahwat, dan dua-duanya bisa menghilangkan rahmat. Oleh karena itu kita disuruh berlindung dari dua perkara, dari syaitan dan hawa nafsu. Wallahu a'lam.